Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Nasrul Asyidik, dan di video kali ini aku akan membahas tentang masalah validasi. Kebetulan beberapa hari ini ada yang nanya masalah validasi dan khususnya di WebGIS PHP. Jadi menurutku ini sungguh penting. Jadinya aku coba untuk bikin validasinya dan tidak aku masukkan ke segmen mencoba menjawab karena menurutku ini satu kesatuan dalam sistem dan memang wajib untuk ada validasi sih. Nah, kebetulan kemarin-kemarin itu aku agak lupa untuk bikinnya. Nah, di sini aku akan validasikan tentang nama atau bukan nama sih, kode kecamatan yang tidak boleh double. Nah, jadi di sini aku sudah bikin flowchart sederhananya. Intinya adalah ketika kita masukkan data, itu akan dicek prosesnya, dicek apakah dia sudah ada kodenya atau belum. Nah, jadi kalau dia sudah ada, dicek lagi juga apakah itu punya dia. Maksudnya punya dia itu adalah gini, misal tambang ulang kita edit kan, setelah itu kita simpan. Nah, ini kan kodenya 63 ini. Itu punya dia atau enggak? 63 yang kita edit ini. Kalau ini bukan punya dia, kita akan return untuk false dan munculkan error di dalam formnya. Di sini formnya sebenarnya. Tapi kalau dia punya dia akan lakukan simpan data. Gitu. Jadi kalau tambah, itu kalaunya sama sudah kodenya 631 ini, kita tambahkan, simpan, ya otomatis dia tidak boleh karena itu bukan punya dia. Gitu sih. Oke, jadi bagaimana caranya untuk menerapkan flowchart yang sederhana ini? Kita langsung aja putar dulu intronya. Nah, caranya adalah sebenarnya sih simple kalau kita paham. Jadi di sini aku akan pakai langsung di sini aja, di post ya. Tentu di post. Jadi ketika kita mau simpan itu pasti di post. Cek aja di sini aku pakai di halaman kecamatan. Nah, simpan. Ini kan simpan, proses simpan nih. Nah, setelah itu tinggal kita tambahkan kode di sini. Nah, sini cek validasi. Oke, kayak gini ya. Nah, untuk yang di bawah sini, ini proses untuk simpan datanya. Nih, simpan datanya. Nah, kalau kalian lihat di flowchart, proses untuk simpan data itu di bawah sebelum validasi. Jadi di sini akan kita lakukan validasinya di sini. Gitu ya. Dan aku biasanya pakai cara kayak gini. Aku bikin validasi dulu, validation, variable validation misalnya aku bikin 0, 0. Nah, di sini akan dilakukan proses untuk pengecekannya. Caranya simple. Cek kode ya, cek kode apakah sudah ada. Nah, simpelnya kayak gini. Pertama kita bikin query-nya untuk simpannya ya kan? Pastilah. db get m kecamatan db where kode kecamatan yang mau kita validasi. Nah, setelah itu kode kecamatan. Nah, sudah kayak gini aja. Jadi ketika kita post datanya nih, proses simpan itu dicek validasinya 0 kayak gitu. Intinya kayak gitu. Fungsinya 0 itu apa? Nah, di sini kita akan lakukan proses pengecekan if db count ini untuk mengetahui totalnya dari query kita ini. Jadi ke database kita akan melakukan pengecekan apakah sudah ada datanya atau belum. Intinya kayak gitu kan. Jadi ketika kita db count itu lebih dari 0, itu artinya sudah ada datanya dalam database. Maka di sini kita bisa lakukan validation. Nah, di sini aku bikin dalam bentuk array. Nah, bentuk array, setelah itu masukkan teksnya yaitu kode kecamatan. Nah, kayak gini. Setelah itu apa lagi? Setelah itu adalah aku akan lakukan pengecekan if count, hitung variable validation itu. Oh ya, kita zoom dulu. Nah, validation. Oh, ini validasi, ini validation. Nah, cek count validation. Apakah variable validasi ini memuat nilai array lebih dari 0, artinya sudah ada datanya. Kalau sudah ada, kita akan return false. Artinya kita akan matikan prosesnya. Disinilah proses validasi kita. Ya, jadi kalau ada error, validationnya bernilai, maka kita akan return false dan ini tidak akan kita lanjutkan prosesnya. Tidak akan lakukan simpan. Setelah itu kita simpan dulu, kita coba ya. Tambah, kita masukkan kode ini yang sudah ada, tambah. Nah, simpan. Nah, dia tidak akan terjadi apa-apa, dia error. Nah, ini kurang enak sih. Kita bisa tambahkan dulu sini set template untuk bikin dia tidak pakai template biar nggak muncul yang kayak gini. Refresh lagi. Nah, dia kosong. Blank. Artinya ini proses benar. Kita bisa peredam lagi untuk lihat validationnya apa sih.
Nah, kayak gitu. Kode kecamatan sudah ada. Jadi kalau kalian mau bikin validasi tambahan, nanti bisa tambahkan validasi ini aja lagi. Kayak gini, 2 misalnya. Nah, nanti akan ada 2 nilai validasi yang error. Gitu. Lanjut lagi, di sini kita sudah bisa mengecek apakah kode kecamatan sudah ada. Kuncinya adalah tadi kita mengeceknya di where kode kecamatan, get m kecamatan, di count apakah sudah ada. Kalau sudah ada, ya sudah, error, dan kita return false. Jadi prosesnya akan dipatahkan di sini. Selanjutnya lagi adalah kita bisa melakukan yang namanya redirect ke form lagi. Jadi kalau error, kita akan kembali ke form. Nah, untuk itu kita perlu ini URL-nya agar kita bisa kembali ke formnya sebelumnya. Ini kan kayak gini, nanti kita redirect. Kayak gini maksudnya, redirect. Jadi kalau error, dia akan kembali ke form tadi. Tinggal pakai server HTTP referrer ini. Refresh lagi, nah dia akan balik ke sini. Cuman masih belum ada informasi errornya. Nah, untuk memasukkan informasi errornya, di sini lagi kita copy. Kita bisa simpan ke dalam session. Jadi biasanya pasti ikut simpan dalam session. Nah, error kan? Kita bisa die dulu, bukan die sih, langsung aja deh. Kita masukkan aja ke dalam session set. Ya, kita set. Setelah itu kita namakan error validation. Nah, setelah itu error validationnya apa? Validation. Jadi nilai session validationnya adalah ini, validationnya. Jadi kita return ke dalam formnya nanti, kita bisa echo. Echo-nya kita ke bawah. Nah, di atas sini, di atas form. Kita bisa langsung echo di sini. Pardam dulu deh. PHP. Untuk kita munculkan nilai sessionnya. Sessionnya dalam bentuk array kan, jadi kita bisa langsung aja pull. Ini pull untuk yang flash. Jadi kalau kita return sekali, dia akan hilang sessionnya. Tinggal kita ambil error validation. Jadi kita simpan lagi, coba lagi ya. Simpan. Nah, ini sudah ada error nih. Kode kecamatan sudah ada. Jadi prosesnya sudah masuk. Jadi pertama kita sudah bisa cek validasinya. Ini kita kirim ke dalam form sudah bisa karena kita simpan ke dalam session. Selanjutnya adalah ketika kita masukkan data, misalnya kita return kayak gini, ini kan kurang enak karena hilang nih formnya. Harusnya apa yang kita input tetap masuk, tapi tetap ada informasi errornya. Nah, untuk itunya kita bisa tambahkan lagi untuk setnya error value. Jadi nilainya yang kita kirim. Nilai yang kita kirim adalah nilai dari postnya. Jadi semua yang kita dapat kita post ke dalam form kita, kirim lagi ke form. Caranya kayak gini, biasanya kayak gini sih aku. Tinggal error value-nya aja. Setelah itu caranya apa? Bagaimana? Tinggal, nah di sini kan ada proses untuk deskripsikan variabel nilai default dari value-nya di sini. Nah, aku biasanya pakai cara kayak gini. If session get error value. Jadi kalau ada session error value, maka kita bisa ekstrak array-nya session pull. Kita akan pull biar ketika kita refresh ya hilang dia datanya. Jadi sekali aja kemungkinan kita bisa menemukan informasi datanya lagi. Nah, tinggal kita ekstrak aja. Ekstrak ini adalah fungsi di PHP membuat nilai variabel, nilai array itu menjadi variabel. Jadi kita tidak perlu deskripsi kayak gini lagi. Langsung aja di bawah sini. Ini adalah default ketika value ketika validasi. Nah, kayak gini aja ya untuk komentarnya. Tinggal kita masukkan lagi. Kita kembali, copy. Nah, ini null. Simpan. Nah, ini tetap ada muncul nih. Ya kan? Nih. Nah, dia tetap ada. Padahal tadi kita redirect dan ya tinggal kita ekstrak kayak gini aja, dia sudah bisa muncul kayak gini. Kalian bisa cek aja di Google, ekstrak itu apa sih biar lebih lengkap. Nah, jadi tinggal kita ekstrak, ya sudah. Setelah itu di sini kita juga bisa lakukan pengecekan. Jika ada error validation, kita akan munculkan error validation-nya. Kayak gini. Setelah itu if ya. Nah, ini adalah munculkan nilai errornya. Kalau kayak gini kan nggak enak nih array-nya. Jadi kita tambahkan aja for each. Tinggal kita echo value-nya, echo. Biasanya pakai div class div. Ini dari bawah Bootstrap untuk CSS menampilkan informasi error kayak gini. Jadi ketika error validation-nya ada,
dia akan lakukan proses for each, memecah array-nya, setelah itu di echo dalam bentuk peringatan. Jadi ketika simpan ini, simpan, nah kayak gini munculnya. Simpan, oke. Kita sudah bisa bikin apakah kode sudah ada. Tapi di sini ada proses lagi, apakah kode punya dia. Kode punya dia itu seperti ini, kita mengulang, kita edit, kita simpan, dia juga error, katanya sudah ada. Padahal kan punya dia sendiri tuh. Padahal harusnya dia bisa masuk, cuman validasi kita belum memuat hal itu. Untuk hal ini, kita tambahkan if aja untuk validasi kita di atas. Kayak gini. Gunakan validasi, caranya seperti ketika kita mau post. Ketika kita mau simpan, itu prosesnya adalah ketika ID kecamatannya kosong, itu berarti tambah. Kalau ada ID kecamatannya, itu berarti ubah. Dan hal ini juga kita terapkan dalam validasi. Caranya, where ini, di atasnya lagi tambahkan if. Jika ID kecamatan tidak sama dengan kosong, tidak sama dengan kosong berarti ada ID-nya, proses ubah nih berarti, tambahkan aja untuk pengecekannya db where kode kecamatan itu tidak sama dengan, bukan kode kecamatan sih, ID kecamatannya bukan ID kecamatan punya dia. Jadi kalau ini kode yang disimpan bukan punya dia, maka error. Tapi kalau dia punya dia, ya gitu. Ini prosesnya untuk mengecek query-nya. Jadi kita simpan. Nah, sukses kan diubah. Jadi kalau kita mengulang, kita ubah, oke. Nah, bisa tuh. Kalau sebelumnya tidak bisa, karena kita meratakan nggak boleh sama sekali. Nah, error nih, padahal dia punya dia. Tinggal kita aktifkan, simpan. Oke, sudah. Jadi, sesimpel itu sih sebenarnya untuk validasi. Kalau kalian kurang paham, kalian bisa rewind lagi videonya, cek lagi bagaimana proses aku bikinnya. Intinya adalah kita cuman pakai coding segini. Setelah itu untuk menampilkannya kita pakai coding ini dan coding ini. Ini untuk menampilkan error validasi. Jadi kalian bisa download aja nanti di GitLab repository punya aku untuk coding ini. Dan kenapa harus bikin dalam bentuk array dan di for each kayak gini? Biar nanti kalau kalian mau tambahkan validasi kayak gini misalnya. Ubah ya. Kita mengulang nama kecamatannya kalian maunya tidak boleh kosong. Nah, nama kecamatan tidak boleh kosong. Misalnya ada validasi tambahan tidak boleh kosong, kalian tambahkan aja di sini untuk tidak boleh kosong. Nah, jadi kayak gini if. Nah, tambahkan aja post. Apa yang mau dicek? Nama kecamatan tidak boleh kosong, sama dengan kosong. Kalau sama dengan kosong, kalian validasi ini, yang ini kalian copy. Tangan di bawah ya, langsung saya error. Nah kayak gini tinggal masukkan aja nama kecamatan tidak boleh kosong. Nah karena dia array jadi dia memuat banyak data di dalam sekalian aja gitu. Jadi ketika kita misal kode kecamatan ini kecamatan kosongkan aja, simpan, nah dia dua muncul nih, kode kecamatan sudah ada dan nama kecamatan tidak boleh kosong. Jadi kalau kalian mau tambah lagi ya silakan di sini. Misalnya nih lagi tambah ya kode kecamatan misalnya kalian maunya numerik. Jadi ketika dia tidak numerik, ini panjangin videonya. Nah, kode kecamatan misalnya ya tidak boleh harus angka. Nah jadi kita simpan. Nah 3 nih kode kecamatan harus angka karena di sini pakai titik nggak boleh tuh. Harus pakai angka kayak gini, simpan. Nah tidak boleh kosong aja lagi muncul gitu. Jadi kalian bisa tambahkan aja untuk validasinya, tinggal bagian sini aja untuk kalian perbaiki dan tambah, dan sisanya ya sudah otomatis. Jadi sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Dan sekali lagi kalau kalian merasa ini kecepatan, kalian bisa ulang videonya lagi. Ini video, jadi kalian bisa ulang lagi videonya. Bagian mana yang kurang paham ya silahkan lagi untuk komentar. Dan untuk contoh codingnya kalian tinggal download aja di GitLab punya aku, linknya ada di deskripsi di bawah. Oke, sudah sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan semoga juga bisa menjawab pertanyaan teman-teman. Like kalau kalian suka dan dislike aja kalau kalian tidak suka. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.